Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rini Mutia Widaningsi dari SMA Negeri 1 Pangalengan. Saya di sini adalah calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Bandung. Di sini saya akan melaksanakan praktik coaching pada rekan sejawat untuk memenuhi tugas aksi nyata di modul 2.3. Dan di sini ada rekan saya, Ibu Ilmi. Beliau adalah salah satu guru mata pelajaran fisika di SMA Negeri 1 Pangalengan. Baik, Bu Ilmi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bu Ilmi, gimana kabarnya? Alhamdulillah, kabar baik Bu Rini. Ya, terima kasih untuk waktunya ya Ibu Ilmi ya. Mohon maaf mengganggu nih. Sebelum Bu Ilmi masuk ke kelas, saya ada observasi dulu mungkin ya Ibu ya untuk ini. Baik Ibu, untuk ini ya Bu ya, untuk tujuan pembelajaran kali ini ada apa nih Bu untuk materinya? Kebetulan saya mengajarnya di kelas 12 MIPA 6. Di 12 MIPA 6 ini masih menggunakan kurikulum yang lama ya, jadi masih belum kurikulum merdeka. Jadi mungkin di sini masih menggunakan belum CPATP, tapi masih menggunakan KD mungkin ya, kompetensi dasar. Nah, di KD untuk kelas 12 ini kita pakai KD 3.1 Ya. mengenai listrik searah. Di situ KD-nya itu adalah menganalisis listrik searah gitu, beserta dengan komponen-komponen di listrik searah. Untuk pembelajarannya sendiri sebetulnya itu kita pakainya praktikum. Jadi pakai praktikum kita mencoba untuk membuat running LED menggunakan listrik searah gitu, pakai baterai ya. Oh iya, bagus sekali Bu Ilmi. Untuk area pengembangan yang hendak dicapainya ini bagaimana Ibu? Apakah si anak mungkin misalkan bisa atau menemukan apa atau mempraktikkan apa mungkin Ibu? Oh iya, karena praktik sebetulnya dari capaiannya itu cukup sederhana. Yang pertama itu anak bisa mengetahui gitu komponen-komponen listrik, mulai dari resistor, LED, kapasitor, beserta dengan ukuran-ukurannya gitu ya. Jadi bisa membedakan ukuran-ukuran resistor, ukuran-ukuran kapasitor, dan ukuran LED gitu. Kapasitor dan juga LED ya Bu? Ya, beserta dengan baterai mungkin kan ya, di listrik searah itu pakai baterai. Pakai baterai. Iya. Zaman sekarang kan banyak sekali penemuan kalau misalnya anak itu melihat baterai, semakin besar baterainya berarti kan dayanya semakin besar juga. Iya, Padahal kan nggak kayak gitu. Pengetahuan mungkin ya Bu ya untuk ke arah sana ya Bu ya. Ada juga praktik mungkin ya Bu ya, praktik untuk anak-anaknya mungkin nanti ya. Nah, untuk praktiknya itu di sini kita belajar dari pembuatan PCB. Oh iya. Kemudian cara mengebor, karena kita bikin PCB-nya itu dari kosong, jadi PCB-nya dibuat terlebih dahulu, kemudian dibor. Setelah itu komponennya akan disolder pada PCB-nya. Nah, seperti itu ya. Jadi ya setidaknya setelah pembelajaran ini anak-anak bisa gitu cara menyolder yang baik dan benar itu seperti apa. Iya, bagus sekali ya Bu Ilmi. Lalu ini ada strategi yang dipersiapkan nih dari Bu Ilmi sebelum pembelajaran. Apakah menggunakan model pembelajaran apa mungkin Bu Ilmi sebelumnya? Oke, pastinya sebelum pegang alat anak itu harus tahu bagaimana caranya dulu mungkin ya. Pada saat pembelajaran bagaimana mengetahui alatnya itu kita pakai simulasi dulu. Disimulasi pakai PET. Gitu. Nah, di situ anak berkelompok, praktikum secara online dulu, kemudian berdiskusi dulu mengenai yang saat ini sedang dikerjakan.
Berarti ada ini ya Bu ya, ada pengelompokan dari peserta didiknya sebelumnya. Betul. Pengelompokannya sendiri itu random, kita pakai random group generator saja. Oh iya, seperti diskusi kelompok mungkin ya Bu ya? Ya, untuk model pembelajaran. Lalu teknik penilaiannya bagaimana Bu Yuni? Untuk teknik penilaiannya, karena kita mau praktikum, jadi yang pasti itu yang pertama ada sikap pada saat praktikum. Ya. Apakah anak itu teliti, apakah anak itu seperti apa pada saat praktikum. Kemudian kita juga ada penilaian keterampilan. Iya, itu bagaimana Bu? Ada mungkin strategi khusus atau ada rubrik penilaiannya itu bagaimana? Untuk rubrik penilaian keterampilan itu pasti dilihat dari hasil alat yang dibuatnya ya. Kalau misalnya alat yang dibuatnya rapi, berarti kan keterampilannya pasti baik. Oh, jadi Ibu juga sudah mempersiapkan rubrik tersebut ya, untuk penilaian anak-anak ya, Bu. Baik, kalau untuk evaluasinya ada misalkan esai atau bagaimana? Evaluasinya dibuat di dalam bentuk laporan. Laporan akhir, laporan pada setelah praktikum. Jadi setelah praktikum ini atau setelah project ini, anak-anak diminta membuat laporan dengan rinci. Kita lihat bagaimana hasil dari laporan ini. Baik. Mungkin untuk diferensiasi kontennya itu sebelumnya adakah persiapan pembelajaran mungkin seperti Ibu menjelaskan dulu dalam, kan ini si anak-anak beda-beda ya Bu ya, ada yang audio, ada yang audio visual, ada juga yang mungkin dan lain sebagainya gitu. Apakah Ibu ini juga sudah merencanakan pembelajaran ini atau mempersiapkan alat dan bahan untuk menunjang pembelajaran di kelas, seperti misalkan ada penayangan video terlebih dahulu, atau mungkin misalkan dari buku paket yang ada, atau mungkin Ibu membuat PowerPoint sendiri, presentasi sendiri, atau bagaimana? Oke, sebelum masuk ke praktikum ini, sebelum masuk ke project, yang pertama itu kita ada di penggunaan PowerPoint. PowerPoint ini dipakai untuk siswa. Yang pertama itu bagaimana cara menghitung terlebih dahulu. Yang namanya listrik, ketika salah menghitung sedikit itu koset. Seperti itu ya. Jadi ada penjelasan materi. Penjelasan materi dulu menggunakan PowerPoint. Setelah itu kita ada praktikum secara online dulu pakai PEP gitu. Itu simulasi online. Simulasi itu ya, ada simulasi online. Setelah itu ada video. Di situ saya menayangkan video bagaimana cara pembuatan PCB. Karena ya pembuatan PCB itu kan beragam ya Bu ya, ada yang pakai laser, ada yang pakai di print. Nah, kita cari yang paling sederhana, yang bisa kita lakukan di sekolah. Apakah ada buku penunjang di sekolah ini Bu? Buku paketnya sudah tersedia? Untuk buku paket tersedia, itu ada dari beberapa sumber sebetulnya untuk di sekolah. Jadi ini diferensiasi kontennya lengkap nih Ibu, ini bagus sekali. Kalau untuk diferensiasi produknya Ibu bagaimana hasil akhirnya? Apakah misalkan si anak ini berupa laporannya divideokan atau dipresentasikan atau bentuk seperti apa? Untuk diferensiasi produk saat ini masih berupa laporan, jadi masih berupa laporan tertulis. Kemudian sebetulnya ini laporan tertulisnya juga kami bebaskan, dalam arti boleh bentuk portofolio, boleh bentuk PPT, boleh juga bentuk seperti poster. Poster. Iya, seperti itu juga boleh. Tapi masih dalam bentuk media tertulis lah, jadi belum ke media video. Baik Bu Ilmi, ini untuk sasaran kelasnya tadi sudah disebutkan ya Bu Ilmi, di kelas 11, 12, 12 nih Pak. Terima kasih Bu Ilmi atas waktunya, mohon maaf mengganggu. Ini dilaksanakannya nanti jam keberapa Bu Ilmi? Dilaksanakannya kebetulan hari ini Jumat, dilaksanakannya di 2 jam terakhir, di jam ke-8 dan ke-9. Iya, baik.
Mungkin nanti saya ikut observasi ke kelas, tidak apa-apa Bu Yuni? Boleh sekali ditunggu. Iya, terima kasih Bu Yuni untuk waktunya Bu Yuni. Iya, terima kasih. Mungkin sekian dari saya untuk video pra-observasi kelas yang akan kami lakukan di kelas 12 MIPA 6 pada jam ke-9 dan 10. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.